Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Bapak akan selalu ingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, memakai hand sanitizer. Yang ketiga, selalu mencuci tangan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Di sini Bapak sudah menyediakan e-book yang sudah Bapak kirimkan ke grup WhatsApp ya. Di halaman pertama itu adalah halaman sampul. Kita lanjut ke halaman yang kedua. Ya, di lembaran selanjutnya kita ada petunjuk belajar. Petunjuk belajarnya yang pertama kita harus mengawali kegiatan dengan membaca doa tadi sudah, dan kemudian membaca perlahan-lahan uraian materi yang telah disediakan. Kemudian ada link video di lembaran terakhir, itu bisa dijadikan untuk penambahan materi atau wawasan kita. Jika mengalami kesulitan, segera angkat tangan dan bertanya. Kalau sekarang kita daring, bertanya di WhatsApp. Pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Kira-kira ada yang tahu atau belum siklus air itu seperti apa? Kalau belum tahu, sekarang buka halaman selanjutnya. Nah, siklus air merupakan sirkulasi air yang terjadi terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Hal tersebut terjadi secara berulang-ulang. Akan lebih mudah dipahami, siklus air itu merupakan proses terjadinya hujan. Kalau sudah pasti paham kan hujan itu. Sekarang kalau sudah paham, ada yang tahu atau belum? Proses terjadinya hujan itu seperti apa? Apakah cuma dimulai dengan awan mendung kemudian hujan, ataukah ada yang lain? Ayo coba diingat-ingat dan coba diamati ketika hujan seperti itu. Secara umum, siklus air atau proses terjadinya hujan itu ada 3 tahapan. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi. Ada 3 ya. Terus, pasti kita akan mengetahui evaporasi itu apa, kondensasi itu apa, presipitasi itu apa. Coba ada yang mau tahu atau belum maksud dari ketiga tahapan ini? Kalau yang tahu bisa langsung ditulis di WhatsApp ya. Kita sharing bersama-sama. Lanjut ke halaman selanjutnya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu evaporasi. Proses evaporasi itu adalah yang pertama air sungai ataupun danau sebagian mengalir ke arah laut, sebagian lagi menguap. Proses penguapan terjadi karena air sungai atau danau terkena panas dari matahari. Jadi, ketika hujan turun itu kan membasahi bumi. Ada yang sebagian masuk ke dalam tanah, ada juga yang mengalir ke sungai ataupun ke danau. Dan pada akhirnya ada juga yang mengarah ke laut. Nah, air-air tersebut ketika pagi hari itu biasanya terkena sinar matahari. Akhirnya sebagian menguap. Nah, itu yang dinamakan evaporasi. Bagaimana? Sudah paham tentang evaporasi? Kalau sudah paham, kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu kondensasi. Kondensasi itu prosesnya adalah uap air yang sudah berkumpul. Jika terkena suhu yang dingin, maka berubah menjadi titik air.
titik air yang berkumpul menjadi awan. Ya, jadi setelah proses evaporasi tadi kan menghasilkan uap-uap air karena terkena panas dari matahari. Uap air akibat proses evaporasi naik ke atas, kemudian berkumpul. Jika sudah berkumpul, kemudian terkena suhu yang dingin. Di atas karena dingin, berubah menjadi titik air. Titik air tersebut berkumpul menjadi awan. Seperti itu proses kondensasi. Kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu presipitasi. Buka halaman selanjutnya. Untuk tahapan selanjutnya adalah presipitasi. Tadi uap air terjadi karena proses evaporasi, karena terkena cahaya matahari. Kemudian berkumpul menjadi satu, menjadi titik-titik air, dan menjadi awan. Itu namanya kondensasi. Selanjutnya yaitu presipitasi. Tadi di proses evaporasi kita mengetahui bahwa air terkena oleh panas dari matahari akhirnya menguap menjadi uap air. Itu proses kondensasi. Uap air akibat proses evaporasi kemudian berkumpul menjadi satu. Kemudian terkena suhu yang dingin, akhirnya menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Nah, uap air hasil proses kondensasi berkumpul dengan uap air yang berasal dari daun tumbuhan dan berkumpul di udara. Setelah berkumpul, akhirnya kan tidak kuat di awan, akhirnya turunlah titik-titik air tersebut menjadi hujan. Nah, proses turunnya titik-titik air tersebut dinamakan presipitasi. Bagaimana? Sudah paham? Nah, agar lebih paham, Bapak akan berikan gambar tahapan siklus air di lembar selanjutnya tadi ya. Bisa dilihat di buku yang Bapak sediakan tadi. Nah, ini merupakan tahapan siklus air berupa gambar. Yang pertama, ini ada contoh dari sungai yang meliuk-liuk seperti ini. Ini merupakan air yang mengalir dari sungai. Yang kemudian kalau yang seperti ini yang di tengah, ini merupakan dari air danau. Kemudian yang sangat luas ini merupakan dari laut. Nah, proses evaporasi ini yang ditunjukkan ini, panah-panah ini. Air menguap karena terkena cahaya dari matahari, terkena dari panas matahari akhirnya menguap. Uap-uap air tersebut di atas berkumpul kemudian terkena suhu yang dingin akhirnya menjadi titik air yang berkumpul di awan. Nah, ini dinamakan kondensasi. Uap-uap air tadi yang sudah berkumpul karena banyak sekali yang berkumpul akhirnya di awan tidak muat, akhirnya turunlah menjadi titik-titik air turun ke bumi. Namanya presipitasi. Ini proses presipitasi atau bisa dikatakan sebagai hujan. Nah, proses ini terus berulang-ulang sehingga bisa dikatakan jumlah air yang ada di bumi itu cenderung tetap. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, di sini Bapak di lembar selanjutnya bisa dibuka. Itu Bapak berikan link video pembelajaran untuk lebih menambah wawasan kalian mengenai materi hari ini tentang siklus air. Harapannya nanti kita belajar siklus air ini, kalian bisa memahami bagaimana sih tahapan dari siklus air. Kalau sudah paham, nanti kita bakal mengetahui bagaimana cara kita menyikapi terhadap siklus air tersebut. Bagaimana? Ada yang masih bingung tentang materi hari ini? Kalau bingung nanti langsung saja kirim pertanyaan di grup WhatsApp bisa, nanti bisa langsung hubungi Bapak juga bisa ya. Untuk tugas hari ini Bapak akan berikan di WhatsApp ya linknya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar kembali tentang siklus air, tapi
kita akan belajar lebih real ataupun kita akan praktek. Praktek bagaimana tahapan ini bisa terjadi, bagaimana tahapan evaporasi terjadi, bagaimana tahapan kondensasi terjadi, bagaimana tahapan presipitasi terjadi. Nah, nanti Bapak akan bagikan lagi buku elektronik khusus tentang praktek mengenai siklus air. Itu untuk pembelajaran selanjutnya ya. Itu tadi pembahasan mengenai siklus air. Bapak mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.